Inilah bumi kita 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Pangea. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak, sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jamuran, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang. 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Probe ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seychelles, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8113. Dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadul seperti pemanggang roti, radio, dan mesin tea. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesin tea. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, probe ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, probe ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus, "Hai para alien," ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Supervulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di Samudra Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya kan? Tapi
Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, Danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi. Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam, Sirius. Jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang, para ilmuwan meyakini meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola, dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang, bintang pengembara Gliese 17 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, awan Oort. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi 2 oleh Teluk Samudra Baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah loh, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Sesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan Teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Namanya apa ya? Gunung Everest dong. Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 km. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya 1 pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian kita punya superbenua baru, Pangaea Proxima. Gak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur. Hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu, nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi 1 dan 0 di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok.